Dan saya selaku moderator untuk di ruangan ini, izinkan saya untuk memandu acara ini bersama dengan autor saya, yaitu Mikael Diananda Primandaru. Untuk RP yang akan dipresentasikan di ruangan ini adalah RP susunan dari kelompok 68 yang beranggotakan Walton Indra Jaya Jananta, lalu Jordan Wasurya Dinata, dan ada Gregorio Marcus Raharjo. Presentasi yang akan mereka sajikan di sini adalah pengaruh pola traksi herringbone, wave, dan lines pada sepatu basket terhadap koefisien gesek pada bidang miring berupa kayu dan semen. Untuk penguji materi dari presentasi RT di ruangan ini ada Bapak Ignatius Fajar Sriwidodo, dan untuk penguji bahasa ada Ibu Regina Dea Cesarine. Untuk sekarang saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk susunan acara pertama ada presentasi pembelajaran selama 20 menit oleh para penyaji materi. Kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Pertama oleh penguji materi selama 12 menit, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit, dan terakhir oleh audiens selama 10 menit. Kemudian kita akan tutup, dan sebelum keluar dari ruangan ini kita akan mendengarkan tanggapan dari orang tua terlebih dahulu selama 5 menit. Sehingga durasi total pada presentasi hari ini adalah 60 menit. Baik, untuk presentasinya kita bisa mulai dari sekarang. Dipersilakan bagi para penyaji materi untuk menyajikan presentasi mereka. Baik, terima kasih banyak moderator. Sekarang saya akan memulai presentasinya. Terutama selamat siang para guru penguji, Pak Fajar, Bu Dea, moderator, dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 68 akan menjelaskan mengenai karya ilmiah kami, yaitu pengaruh pola traksi herringbone, wave, lines pada sepatu basket terhadap koefisien gesek pada bidang miring berupa kayu dan semen. Sebelum memulai lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri kami sendiri. Saya Walton Indra Janata dari kelas 12A5 absen 33, kini bekerja sama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jordan Wasurya Dinata dari kelas 12A5 absen 12. Gregorio Marcus Raharjo dari kelas 12A2 absen 13. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Baik, sekarang bagian pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Jordan. Terima kasih Walton atas kesempatannya. Sekarang saya akan bahas bagian latar belakang. Yang pertama adalah popularitas basket di Indonesia. Sejak kemenangan timnas Indonesia yang meraih emas pada SEA Games 2021, popularitas basket di Indonesia meningkat secara pesat. Yang kedua adalah aksesoris. Sebagai atlet basket, aksesoris merupakan suatu hal yang wajib dimiliki. Nah, sepatu ini merupakan aksesoris yang paling krusial dalam permainan basket. Karena sepatu basket tidak hanya berperan sebagai keamanan dan kenyamanan bagi seorang pemain, tetapi juga membuat dan memaksimalkan skill dan potensial dari pemain tersebut. Yang berikutnya adalah traksi sepatu. Kelompok kami melakukan penelitian dan berfokus pada pola traksi sepatu. Hal ini diawali dari pengalaman kami bertiga yang kurang menyenangkan. Jadi kami bertiga ini merupakan seorang pemain basket. Dan selama bertahun-tahun kami bermain basket, menggunakan berbagai jenis sepatu, kami menyadari bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap traksi basket internasional, brand internasional seperti Under Armour dan Nike, dan perbedaannya dengan brand lokal seperti Bolo. Untuk traksi yang digunakan dalam brand internasional, mereka menggunakan traksi di mana gripnya itu sangat kokoh dan juga lengket terhadap lantai.
Sedangkan untuk brand lokal seperti Bawang Bro, mereka menggunakan karet yang relatif sangat lemah dan juga licin. Hal ini dapat menyebabkan kecederaan terhadap pemainnya. Maka dari itu, kami merancang rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa variasi pola traksi sepatu yang menghasilkan koefisien gesek statis dan kinetis paling tinggi pada bidang kayu dan semen. Yang kedua adalah bagaimana pola traksi sepatu mempengaruhi koefisien gesek statis dan kinetis pada bidang kayu dan semen. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh jenis bidang kayu dan semen pada gaya gesek. Selanjutnya, dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya, Walton. Baik, terima kasih Jordan atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari dasar teori atau rumus-rumusan yang kami gunakan pada penelitian ini. Pada penelitian kami membagi penelitian ini menjadi dua eksperimen. Eksperimen pertama yaitu pengujian koefisien gesek statis dan eksperimen kedua yaitu pengujian koefisien gesek kinetis. Dan pada eksperimen pertama, yaitu pengujian koefisien gesek statis, kami mengetahui bahwa benda yang kami uji adalah benda yang statis. Oleh karena itu, benda tersebut diam pada kedua sumbu. Dan dari situ kami mengetahui bahwa hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0, dapat mempengaruhi dari benda tersebut. Sehingga kami dapat menurunkan persamaan seperti ini. Sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Sehingga setelah mensubstitusikan hasil yang kami dapat dari kedua persamaan ini, kami dapat merumuskan suatu rumus koefisien gesek statis sama dengan tan theta atau tan sudut kemiringan pada bidang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksperimen kedua kami, yaitu pengujian koefisien gesek kinetis. Di sini kami menggunakan bantuan dari teknologi. Teknologi pertama adalah tracker software dan teknologi kedua adalah Google Spreadsheet yang kami gunakan sebagai sarana untuk mengolah data yang kami dapatkan dari tracker software. Dan di sini kami mengetahui bahwa benda yang kami uji adalah benda yang kinetis. Namun benda ini hanya bergerak pada sumbu X, bukan pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat kami rumuskan masalah persamaan seperti ini. Sigma Fx sama dengan massa kali akselerasi. Dan dari situ kami juga dapat merumuskan suatu rumus bahwa koefisien gesek kinetis adalah tan theta min akselerasi per percepatan gravitasi dikali cos theta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai curve fitting atau teknik pengolahan data dan penganalisaan grafik yang dari data-data yang kami dapatkan dari tracker software tersebut. Di sini kami mengetahui bahwa pada data-data kami terdapat dua jenis grafik, yaitu grafik yang kuadratik dan grafik yang linear. Dan dari sini kami juga mengetahui bahwa grafik kuadratik memiliki fungsi seperti berikut. Dan untuk grafik linear, kami juga mengetahui bahwa grafik tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Dan jika kami mensubstitusikan variabel dari fungsi tersebut dengan label yang terdapat pada sumbu ini, di sini adalah X atau jarak pada sumbu X dan T waktu, kami dapat merumuskan suatu persamaan GLBB atau proses dari kinematika gerak yang adanya sebuah akselerasi. Dan dari situ kami dapat mendapatkan persamaan, yaitu akselerasi sama dengan 2 kali A. Dan untuk yang linear sama seperti yang kuadratik, kami dapat merumuskan persamaan dari GLBB dan kami dapat mendapatkan bahwa akselerasi sama dengan M atau gradient dari grafik tersebut. Baik, selanjutnya untuk bagian metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Walter. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metodologi. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana proses pengumpulan data kami dan juga hasil penelitian kami itu berupa angka. Lalu berikut merupakan alat-alat yang kami gunakan. Ada folder yang berfungsi untuk memotong pola pada wall karet, ada busur untuk mengukur sudut kemiringan bidang, ada timbangan untuk menimbang masa-masa masing wall karet, tipex untuk menggambar pola pada wall karet, gergaji untuk memotong bidang kayu agar ukurannya sesuai untuk melakukan praktek, laptop sebagai perangkat untuk mendownload aplikasi software tracker, kalkulator untuk menghitung rumus agar
tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, dan yang terakhir aplikasi software tracker untuk mendapatkan nilai akselerasi masing-masing balok karet. Lalu berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan. Bisa dilihat di kanan ada balok karet mounting dari ukuran 15 x 20 x 5 cm. Lalu ada bidang kayu dengan panjang 74 cm dan bidang semen dengan panjang 60 cm. Lebar masing-masing bidang sekitar 30 cm. Lalu variabel yang kami gunakan ada 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Di mana variabel bebas kami ada jenis pola traksi yang kami gunakan, yaitu pola herringbone, pola wave, dan pola lines. Lalu bahan balok karet yang kami gunakan adalah balok karet berbahan karet mounting. Dan yang terakhir bahan bidang, di mana kami menggunakan bidang berbahan kayu dan juga semen. Lalu variabel terikat kami terdiri dari koefisien gesek gaya statis dan juga kinetis yang kami gunakan untuk mengetahui pola yang mana akan menghasilkan traksi terbaik. Lalu yang terakhir variabel kontrol, di mana ada ukuran masing-masing bidang yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, lalu ukuran balok karet yang juga sudah disebutkan, dan yang terakhir massa balok karet, yaitu sekitar 1476 gram sampai 1481 gram. Bagaimana kami membuat pola traksinya? Jadi tahap pertama yang kami lakukan adalah marking, di mana kami melakukan pengukuran pada balok karet sehingga pola yang akan digambarkan pada balok karet memiliki ukuran yang teratur dan rapi. Lalu kami menggunakan tipex kami untuk menggambarkan pola pada balok karet. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu carving, di mana kami menggunakan solder kami untuk memotong pola yang telah kami gambar pada balok karet. Lalu tahap ketiga, weighing, di mana kami menimbang massa masing-masing balok karet yang telah kami potong polanya sehingga kami dapat mengetahui massa masing-masing balok karet. Dan tahap terakhir yaitu adding, di mana kami menyetarakan masing-masing balok karet sehingga selisih massa masing-masing balok karet tidak lebih dari 5 gram. Lalu berikut merupakan pola-pola yang kami buat, bisa dilihat di paling kanan berupa pola lines, di mana garisnya digambar dari horizontal, lalu di tengah pola waves, di mana bentuknya seperti melengkung, dan yang terakhir pola herringbone, di mana bentuknya seperti zigzag. Bagaimana cara kami mendapatkan koefisien gesek statis? Jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan meletakkan balok karet di atas bidang. Lalu bidang tersebut kami mengangkatnya secara perlahan-lahan sehingga ketika balok karet mulai bergerak, kami mengambil busur kami lalu langsung mengukur sudut kemiringan bidang. Lalu setelah mendapatkan nilai sudut kemiringan bidang, kami lalu masukkan ke dalam rumus ini sehingga akan mendapatkan nilai koefisien gesek statisnya. Percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali pada masing-masing pola untuk masing-masing bidang. Sebagai contoh, pola herringbone akan dilakukan sebanyak 5 kali pada bidang kayu dan juga 5 kali pada bidang semen. Sekarang saya akan jelaskan cara kami mendapatkan nilai koefisien gesek kinetisnya. Jadi langkah pertama adalah dengan mendokumentasikan proses percobaan pencarian nilai koefisien gesek statis. Sehingga hasil dokumentasi tersebut yang berupa video akan kami masukkan ke dalam aplikasi software tracker yang sudah di-download pada laptop masing-masing. Lalu ketika hasil dokumentasi sudah dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut akan menampilkan grafik dan juga nilai akselerasi untuk masing-masing balok karet yang ada dalam video tersebut. Percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali sehingga cukup untuk mendokumentasikan hanya 3 percobaan saja. Berikut merupakan tampilan aplikasinya, bisa dilihat di bagian kanan berupa hasil dokumentasi, lalu ini ada grafik dan data-data yang kami gunakan untuk penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Walter. Baik, terima kasih Dio untuk kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dari penelitian. Baik, dari sini kami bisa melihat 4 buah tabel, dan dari tabel 3,1 dan 3,2 merupakan data mentah untuk pengolahan data koefisien gesek statis, atau data yang kami olah menjadi nilai dari koefisien gesek statis ini.
Dan isinya berupa sudut dari kemiringan masing-masing bidang. Untuk tabel 3,1 adalah pengujian pada bidang kayu dan tabel 3,2 adalah pengujian pada bidang semen. Di sini kami dapat melihat bahwa sudut pada tabel 3,1 ini memiliki variasi yang lebih banyak dibandingkan tabel 3,2. Yang bisa dilihat bahwa jangkauannya hanya dari 40 derajat hingga 43 derajat. Dan di sini 41 derajat paling kecil dan 50 derajat paling besar. Dan untuk yang kedua, tabel 3,3 dan tabel 3,4 ini merupakan data mentah dari koefisien gesek kinetis. Ini merupakan akselerasi dari masing-masing pola traksi yang diuji sebanyak 3 kali. Dan dapat dilihat bahwa data-data di sini adalah angka-angka yang acak atau random. Selanjutnya adalah pengolahan data masing-masing koefisien gesek, yaitu koefisien gesek statis untuk tabel 1 dan 2, dan nilai rata-rata koefisien gesek kinetis pada tabel 3 dan 4. Untuk lebih mudah melihatnya, kami akan menyederhanakannya menjadi sebuah grafik. Nah, dari grafik nilai rata-rata koefisien gesek ini, kami dapat melihat bahwa pola wave memiliki koefisien gesek statis dan kinetis terbesar untuk bidang kayu. Dan untuk bidang semen, herringbone memiliki koefisien gesek statis dan kinetis terbesar. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Sekarang saya akan membahas bagian kesimpulan. Yang pertama adalah variasi pola traksi sepatu yang berbahan karet mounting yang menghasilkan koefisien gesek paling besar adalah pola wave pada bidang kayu dan pola herringbone pada bidang semen. Seperti yang sudah dijelaskan, dapat dilihat dari grafik berwarna hijau dan merah bahwa pola herringbone memiliki koefisien gesek statis dan kinetis paling besar di antara yang lain. Sedangkan untuk pola wave dapat dilihat dari tabel berwarna kuning dan hijau, pola wave menghasilkan koefisien gesek statis dan kinetis paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Lanjut. Yang kedua adalah tidak semua pola dapat menghasilkan koefisien gesek yang lebih tinggi, melainkan dapat juga menurunkan koefisien geseknya tergantung dari pengaruh eksternal. Contohnya seperti debris, debu, bahkan kondisi dari karetnya. Saya ambil contoh di sini yaitu pola garis dan pola poros pada gaya kinetis pada semen. Dapat dilihat bahwa pola garis hanya menghasilkan gaya kinetis 0,78 sekian pada bidang semen, sedangkan pada pola poros atau tidak ada pola sama sekali, ia dapat menghasilkan 0,81 sekian. Yang ketiga adalah pengaruh jenis bidang pada gesekan traksi sepatu menunjukkan bahwa pola traksi yang berbeda memiliki efektivitas tergantung pada jenis bidangnya. Nah, di sini dapat dilihat contohnya herringbone. Herringbone pada bidang kayu dapat mencapai 46 hingga 48 derajat kemiringan. Sedangkan pada herringbone pada bidang semen hanya dapat menghasilkan 42 hingga 43 derajat kemiringan. Yang berikut adalah syarat. Nah, jadi kelompok kami ini dan penelitian kami ini dapat menjadi dasar dari penelitian-penelitian yang lebih besar. Contohnya seperti Brand Goldbrook yang ingin meningkatkan karya-karyanya kualitas traksi. Jadi berikut adalah beberapa saran yang kami dapat sarankan kepada penelitian-penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah untuk menggunakan bahan karet etil atau EVA atau vinyl untuk bahan karet penggunaan pada sepatu basket, khususnya pada penelitian untuk sepatu basket, karena pola bahan karet EVA atau vinyl ini yang biasa digunakan bahan karetnya pada sepatu basket. Yang kedua adalah untuk menggunakan mesin cetak pada pencetakan atau pembuatan pola, karena jika kita menggunakan mesin cetak, maka pola tersebut akan lebih efisien, konsisten, dan juga meminimalisirkan resiko atau error manusia. Dan yang ketiga adalah untuk menggunakan bahan kayu lapangan basket dan semen yang sudah dicat, seperti yang lapangan-lapangan kita biasa main. Nah, karena walaupun hasilnya itu sama, yaitu pola wave menghasilkan gaya gesek dan kinetis dan statis paling tinggi pada kayu dan juga
herringbone per semen, tetapi hasil dari gaya gesek itu akan berbeda. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan selama penelitian kami ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kepada para penyaji materi yang telah menyajikan presentasi yang begitu menarik dan juga relevan bagi kita semua. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab, dan saya persilakan bagi penguji materi untuk menanyakan dan memberi tanggapan selama 12 menit. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih teman-teman atas presentasinya yang luar biasa, dan selamat Anda sudah sampai dengan tahap ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua juga yang sudah berkenan hadir, dan teman-teman kanisian yang hadir di ruangan ini. Saya mulai dengan sedikit bertanya gitu ya. Judul Anda adalah pengaruh pola traksi ya. Di situ ada kata-kata sepatu basket. Nah, tetapi dalam percobaan tadi Bapak tidak melihat sepatu basketnya. Ya, tapi yang ada adalah balok karet yang dibuat pola traksinya. Tolong jelaskan. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Nah, sekarang yang kami lakukan di sini adalah kami membuat balok karet tersebut sebagai pengganti dari sol sepatu basket tersebut. Karena bahan dari sol sepatu basket itu merupakan karet, dan kami berpikir bahwa balok karet ini adalah sebagai suatu benda yang pas untuk diteliti pada penelitian ini, karena balok karet tersebut memiliki bahan yang sama dengan bukan bahan yang sama, namun memiliki adalah sebuah karet, dan sepatu basket solnya juga sebuah karet, dan kami melihat ada kesamaan dari situ. Oleh karena itu kami menggunakan balok karet sebagai pengganti dari sol sepatu karet. Seperti itu. Apakah kalau sepatu ya berarti tidak banyak bukan karet? Karet juga Pak, cuman Pak saya boleh Ya, boleh di sini. Tadi seperti saya bilang, penelitian kami itu dapat dijadikan dasar dari penelitian-penelitian yang bisa, contohnya sepatu basket. Dan kenapa kami menggunakan judul yaitu pola sepatu basket? Karena pola-pola yang kami gunakan ini merupakan pola-pola yang ada di sepatu basket. Dan pola-pola penelitian-penelitian yang kami lakukan sebagai dasar dari pola-pola ini dapat dikembangkan menjadi pola-pola sepatu basket. Karena untuk sepatu-sepatu lain itu jarang menggunakan pola garis, herringbone, dan wave. Gitu Pak. Oke, jadi ini yang digunakan adalah polanya ya. Pola kita meneliti pola yang gaya geseknya memiliki paling, kita meneliti dari 3 pola itu yang mana paling gaya geseknya paling tinggi. Jadi harus seperti ini, saya rasa lebih cocok kalau tidak ada kata sepatu basketnya, karena apa yang kalian lakukan tidak ada sepatu basket, hanya polanya ya. Yang pola, tapi yang polanya itu dibuat di balok karet saja. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak memberi catatan beberapa pengetahuan itu tentang pernyataan-pernyataan yang
lagi agar datanya menjadi kredibel dan semakin akurat. Pertanyaan Bapak, pernyataan ini apakah penentuan 5 kali ini dianggap akurat atau kredibel ini apakah ada dasarnya? Kenapa tidak 10 kali? Kenapa kok Anda 5 kali? Kenapa kok tidak 3 kali? Nah, karena di sini ada kata-kata agar akurat dan kredibel. Saya diskusi dulu ya. Boleh? Baik, mungkin saya akan menjawab. Dari data-data kami dapat dilihat bahwa memang sebelumnya kami melakukan ini sudah kelihatan gitu Pak. Bahkan dari 3 percobaan saja, derajat-derajat yang dihasilkan sudah ada kemiripan dari masing-masing dan tidak berbeda jauh dari satu sama lain. Dan dari situ kami merasa sudah cukup kredibel, dan juga dari sumber pustaka-pustaka dan ilmiah lainnya yang kami baca, mereka juga melakukan hal yang sama dengan pengujian yang sebanyak 5 kali itu Pak, sebagai bentuk dari kredibilitas data mereka. Jadi ada referensi 5 kali ini dapat dikatakan akurat dan kredibel ya. Dari penelitian-penelitian lain, kami melihat bahwa mereka juga melakukan percobaan ini sebanyak 5 kali. Iya, ada referensinya berarti ya. Jadi kalau referensinya ditambahkan ya, di bawah ini lihat. Kemudian teman-teman ini kan membandingkan ya, ada 3 pola dan 1 kontrol yang polos ya. Kemudian ada bidang kayu dan semen. Nah, tabelnya ini agak terlihat perbandingannya. Tabelnya sebaiknya untuk yang derajat ini mungkin tabelnya nanti diubah ya, jadi biar terlihat perbandingannya. Oh, saat polanya itu width di kayu seperti apa, di semen seperti apa, jadi akan lebih terlihat perbedaannya. Jadi tidak perlu dipisah di tabelnya. Nanti silakan diperbaiki. Kemudian ada di sini di artikel yang sudah ada, jurnal yang sudah Anda kumpulkan, di sini ada A itu sudut. Bapak koreksi di sini. A itu kan akselerasi tadi ya, kalau di presentasi teman-teman ya. Nah, ini kalau nanti disamakan, ini akselerasi atau sudut. Silakan. Ya, silakan. Itu kemudian untuk akselerasi ini ada nilai-nilai ini ada dapat jadi dari tabel tadi ya, besarnya. Kami mengolah data dari software tersebut menggunakan Google Spreadsheet. Cara mengolahnya bagaimana? Dari grafik itu Grafik ini juga Pak. yang grafik tadi coba ditunjuk. Jadi dari apa tracker tadi kalian dapat data apa sih? Data yang berbentuk seperti ini. Datanya berupa apa dari tracker itu? Seperti ini Pak. Bentuknya tabel perbandingan. Tabel perbandingan caranya apa itu? Akselerasi atau Untuk waktu, second, dan untuk jarak ada meter, dan untuk kecepatan meter per second. oh dari situ kalian mendapat akselerasi. Kami mendapatkan akselerasi dari kami mengambil data ini lalu diproses di Google Spreadsheet, lalu kami melihat bahwa equation dari grafik tersebut persamaannya seperti ini, dan dari situ kami bisa mendapatkan akselerasi dengan penurunan. Oke, ya. Jadi ada dari tracker itu ada dapat data, ada juga diulang
bingung karena di sini kan jadi satu. Maka Bapak memberi masukan, nanti silakan itu kinetis sendiri, statis sendiri. Jadi saat statis yang dikali seperti apa, statisnya yang di semen seperti apa kan akan lihat. Dan grafiknya mungkin jangan pupuk ya, mungkin ke samping saja, jadi akan terlihat perbandingan. Ya, dia nanti yang statistik semen seperti apa, yang dikali seperti apa, juga grafik yang satu yang kinetis semen seperti apa, yang kinetis seperti apa. Berarti menurut Anda pola ya, pola yang paling baik digunakan karena teman-temannya pemain basket. Kalian pilih pola yang mana? Kalau kalian beli sepatu basket, kalian akan pilih pola yang biar nanti papa pemain kalau ingin membelikan sepatu basket teman-teman tahu, oh ini yang bagus. Diskon aja Pak. Apakah dari polanya ada diskon ya? Saya Coba. Ya. tadi kan dilihat bahwa hasil pola herringbone ini menghasilkan persentasenya paling tinggi pada semen dan wave dan bulan. Jadi disarankan untuk beli dua jenis sepatu yang berbeda. Jadi kalau saya kasih saran tuh ya di hoops karena buy one get one Pak. Oke. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kebetulan waktunya sudah habis tadi. Sekarang waktunya untuk penguji bahasa, yaitu dia untuk memberikan beberapa pertanyaan dan juga tanggapan kepada para penyaji materi. Oke, terima kasih moderator. Oke, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu sudah melalui proses yang begitu panjang, dari proses awal penelitian, lalu proses mulai membuat penelitian ini hingga sampai saat ini. Terima kasih atas kerja keras kalian, sangat mengembangkan dosen yang baik. Lalu saya ingin mengomentari dulu dari segi tadi performa presentasi. Tadi gesturnya sudah cukup baik semuanya, sudah prima. Lalu ketiga presenter juga sudah menguasai materi. Ya, terlihat bagaimana dia sangat aktif ya dalam berbicara dan juga ada interaksi dengan audiens. Nah, itu merupakan poin penting ketika kita berpresentasi, kita menghargai audiens yang hadir. Lalu pelafalan dalam presentasikan materi juga sudah cukup jelas. Lalu dari aspek visualisasi PPT ya presentasi itu, saya memiliki saran untuk foto jenis pola sebaiknya difoto lebih jelas lagi ya supaya nampak, supaya pembaca bisa melihat apa bedanya yang wave seperti apa ya, seperti apa seperti itu. Karena tadi memang ketika saya melihat dari sini itu tidak terlalu jelas. Lalu untuk pemilihan ukuran huruf dan juga warna dasar PowerPoint juga sudah memadai. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam jurnalnya ya. Dari judul tadi saya sudah sepakat dengan Pak Fajar bahwa perlu disesuaikan lagi judulnya karena ini memang objeknya balok karet ya, bukan sepatu basket, jadi perlu diselaraskan lagi supaya tidak membingungkan pembaca. Lalu di bagian abstrak ini, oke, di sini teman-teman ada di bagian kalimat metode ini melibatkan pembuatan 4 pola aksi sol 1 bla 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 bla. Itu ada tanda titik 2. Mengapa teman-teman memilih tanda itu dalam kalimat tersebut?
konjungsi di dalam interkalimat yang menghubungkan antara induk kalimat dengan kalimat. Dan juga konjungsi ini juga tidak tepat jika diletakkan di awal kalimat. Jadi tolong diselamatkan lagi kalimatnya, jangan dihilangkan. Baik, silakan masuk ke dalam pendahuluan. Di pendahuluan ini, oke, ada satu kata ya di paragraf ketiga. Ya, salah satu elemen penting yang mempengaruhi kualitas sepatu basket adalah aksi yang dimilikinya. Nah, ini kira-kira kata mempengaruhi ini benar atau tidak penulisan kata bakunya? Apa? Seharusnya apa? Belum mengerti. Betul, ya. Jadi tolong lebih teliti lagi dalam menulis. Baik, kita lanjutkan di halaman 3. Di situ teman-teman harus konsisten ya. Ketika teman-teman menuliskan koefisien bersama, itu kan ada simbolnya ya. Nah itu seharusnya tidak memakai tanda petik, tapi sudah tulis di dalam kurung. Jadi harus konsisten ya. Soalnya banyak sekali saya menjumpai teman-teman masih kurang konsisten. Lalu ada satu paragraf di sini yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Di bagian pendapat Hernawati tahun 2013. Coba dilihat situ ada berapa kalimat? Hanya ada berapa kalimat? Dua kalimat itu tidak bisa menjadi satu paragraf karena kurang ya. Seharusnya dalam satu paragraf itu 3 sampai 5. Baik, lalu juga kalian ini ada tetap di halaman 3 di paragraf terakhir itu kalian mengemukakan jenis variabel di dalam pendahuluan dan hipotesis juga. Coba klarifikasi dulu. Seharusnya kenapa kok diletakkan di situ? Kenapa tidak ditulis? Jadi sebenarnya jujur saja kami itu berpikir bahwa tiga variabel ini tuh emang mestinya itu pendahuluan awalnya. Tapi setelah kami lihat prestasi teman-teman kita masuk metodologi, makanya kita baru ganti di PPT. Oke, berarti sudah ngaku dosa ya kalau ini memang salah kelompok begitu ya. Jadi nanti jangan dicampur karena memang kalau pendahuluan itu hakikatnya dia menguraikan fenomena, menguraikan masalah. Kenapa sih kok kamu ingin mengangkat judul ini? Kira-kira tulisnya apa? Jadi kalau misalnya variabel, apapun yang berbeda dengan variabel kontrol, variabel bebas dan hipotesis, karena ini penelitian kuantitatif, seharusnya masuk ke dalam bentuk logis. Itu lalu selanjutnya, ya teman-teman kan di sini kuantitatif dan juga mengungkapkan bahan-bahan, ya. Di situ di bagian metode itu teman-teman juga sama, ya. Bukannya itu masih dalam satu kalimat dan sudah di paragrafkan. Di bagian bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi balok karet bla bla bla. Itu masih hanya satu kalimat saja. Jadi teman-teman harus cermat lagi, ya. Seharusnya tidak bisa dikatakan sebagai paragraf sehingga penulisannya tidak bisa mendorong. Lalu juga teman-teman, ketika teman-teman menuliskan angka seperti 9 baris, lalu seperti yang di pendahuluan itu ada 3 jenis variabel, seharusnya itu dituliskan dalam bentuk lambang, ya, bilangannya. Berarti 9, harusnya bukan angkanya, ya, seperti itu. Lalu bisa dicek nanti, ya. Jadi pedoman kalian dalam menulis itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia ada 2, KBBI dan WEDI. Itu pedoman. Kalau kalian sudah bisa menemukan itu, pasti akan bebas dari kesalahan-kesalahan. Oke, selanjutnya saya sangat menggarisbawahi kami. Kalian seringkali menuliskan penelitian kami. Nah, di sini tolong kata kami, ya, kata dia atau kata yang merujuk pada orang itu tolong dihindari karena ini adalah artikel ilmiah, di mana jangan ada subjektivitas dari penulis. Maaf, untuk
Gaius dipersilakan untuk memberikan. Mohon memperkenalkan diri dan kelasnya dari mana? Saya Dewas Ditama dari 12.5 nomor absen 19. Jadi kan kalian menggunakan bahan karet ya, yang dibikin sendiri kan. Nah, sebenarnya kalau itu saya cuma menanya apakah itu menjamin dari kualitas, dari segi kualitas yang sama dengan sepatu-sepatu internasional kan? Kalau misalnya gampang, artinya Bowler juga bisa bikin mereka. Jadi nggak bawa traksi lemah. Yang satu, yang kedua, kayak tadi kalau saya nggak salah dengar atau saya nggak dengar, ada bagian hasil penelitian kan belum dijelaskan kayak kenapa herringbone atau wave itu bisa pola traksi atau koefisiennya sekian itu belum dijelasin ya oleh faktual. Ya mungkin ya boleh dijelasin ya. Masih. Sesuai dengan zigzag dan pola traksi yang mereka ada. Yang sesuai kayak herringbone, zigzag, wave polanya. Ya, kalian kenapa bisa kayak yakin banget kalau misalnya ini tuh sesuai dengan sepatu-sepatu yang ada. Terus kan bagian bahan karet juga ya. Bahan karet kalian ngambil dari mounting. Bu Ida ya, kenapa alasannya ngambil dari sini? Kenapa mounting? Iya. Karena pertama-tama kan bahan karet mounting ini tuh sebenarnya bukan karet basket kan. Tapi dalam menggunakan karet mounting ini, kami dapat melakukan penelitian yang lebih baik karena karet mounting bersifat lebih kokoh dan juga elastis. Jadi kita bisa, kami kan melakukan penelitian secara manual ya, karena cetakan itu kita tidak bisa mendapatkan. Jadi lebih gampang untuk kita ukir dengan karet mounting. Karena kalau misalnya karet EVA karet pellet tadi, itu pertama tidak dijual di pasaran, dan kedua itu gampang robek karena tipis banget. Gitu. Habis itu juga untuk menjawab pertanyaannya untuk pola yang cara internasional, sebenarnya kami kan berfokus terhadap polanya itu, bukan terhadap persaingan antara internasional dan lokal. Kita tuh cuma menggunakan perkataan itu sebagai pendahuluan dari mengapa kami menganalisa ini, ingin melakukan penelitian dengan pola ini. Kurang menjawab. Yang maksud saya, kalau misalnya kalian bisa membuat kayak polanya sendiri, itu kualitasnya terjamin ya, kayak Mungkin saya bisa menjelaskan. sebentar dulu. Dan juga yang terkait Bowler itu saya klarifikasi lagi. Yang saya maksud adalah kalian bisa membuat kayak polanya, dan itu kalau misalnya kalian jawab sertifikasi, kalian yakin bahwa mutunya itu terjamin, otomatis kan Bowler juga bisa melakukan hal itu. Jadi sebenarnya di situ saya bukan membandingkan, tapi maksudnya kayak kenapa lembaga seperti Bowler nggak bisa membuat seperti internasional, tapi kalian bisa ibaratnya ya, bisa buat sorry ya.
sudah kami konsultasikan juga kepada guru pembimbing kami, yaitu Pak Heru dan Serkomas guru pembimbing materi dan guru pembimbing bahasa. Dan kami juga sudah mendapatkan hasil-hasil yang kami inginkan. Oleh karena itu mungkin lebih terjamin. Terima kasih. Saya ingin mendapatkan, jadi kenapa Ballroom belum bisa bersaing dengan brand internasional? Gara-gara praksi merupakan salah satu faktor, tapi bukan keseluruhan sepatu. Jadi mungkin bahan sepatunya juga belum bisa bersaing dengan brand internasional. Jadi ini hanya khusus untuk pola traksinya, belum untuk keseluruhan sepatu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, gimana cara mendapatkan data tersebut? Apakah betul saudara Titi? Baik, jadi cara saya mendapatkan data tersebut adalah menggunakan rumus. Bukan data tersebut, maksud saya kenapa bisa kalian kayak ibaratnya koefisien yang bagian ini itu kayak bisa lebih kokoh lah, ya lebih lengket. Itu penelitian kami. Jadi itu sebenarnya perbandingan dari pola traksi tersebut adalah penelitian dari kami. Jadi data yang kami dapatkan merupakan hasil dari penelitian kami yang membuat kami dapat melakukan perbandingan dari pola traksi tersebut. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, apa ada yang sebagai dahulu? Ya, sebagai model gelombang pada dan juga traksi satu saya mempengaruhi harga. Mungkin saya nggak tahu seperti itu. Apakah itu profesional atau Pak Aku apa yang Oke, saya jawabnya langsung sebenarnya enggak, karena kan itu tergantung dari cetakannya dan itu sebenarnya biaya udah termasuk sepatu, jadi nggak terlalu efek. Jadi kayak ya, itu sudah jawab kan? Terima kasih. Oke, let's go. Terima kasih. Sebelum saya bertanya, presentasi yang sangat bagus dari kelompok biologi. Sebenarnya melihat bahwa topik presentasi ini mengarah dan berasal dari suatu basket. Saya ingin memberikan kelompok dilema di mana apakah penelitian yang diberikan ini lebih mengarah kepada desain style basketball shoe atau lebih kepada efektivitasnya dalam pertandingan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita berfokus pada aktivitasnya. Karena pertama kita kan menganalisa atau melakukan penelitian terhadap koefisien geseknya, kayak geseknya itu. Yang kedua dari pendahuluan, kami ini merasakan dalam pengalaman pribadi, berarti dengan aktivitas itu kami merasakan bahwa terdapat kekurangan dari pola traksi tersebut terhadap brand-brand seperti Ballroom itu. Gitu. Sudah cukup menjawab? Terima kasih. Bisa jawab? Izinkan saya bertanya sedikit, kenapa saya sama ini bebas, juga boleh jawab. Satu hal yang mungkin saya ingin pertanyakan adalah menanggapi lanjutan dari kritiknya Pak Fajar terkait judul di mana judulnya mengandung sepatu basket, penilaian tidak menggunakan sepatu basket. Saya ingin bertanya terkait metodologi yang kalian gunakan. Dengan adanya penggunaan karet yang Anda beli dalam bentuk balok dan bukan dalam bentuk sepatu, apakah itu bisa menjadi suatu jawaban atas pendahuluan yang kalian buat, di mana kalian hanya membahas tentang basket itu sendiri yang menggunakan sepatu dengan sol dan memiliki pola tertentu itu? Apakah dengan karet yang kalian gunakan dan bukan sepatu itu bisa menjadi kesimpulan bahwa sepatu dengan sol ini lebih bagus, sol dengan pola lebih bagus gitu? Padahal kalian yang menggunakan objek sepatu.
itu untuk mencari pola yang mana akan menghasilkan traksi terbaik. Jadi sepatunya, jadi balok karet itu sebagai variable control sehingga tidak terlalu mempengaruhi. Jadi bentuk tidak terlalu mempengaruhi. Jadi misalnya dengan pola herringbone di balok karet dan di kayak karet berbentuk sepatu, sol sepatu, hasilnya akan sama. Basket merupakan awal pendahuluan dari awal penelitian kami. Jadi sudah bisa dipastikan ya, jadi dengan menguji hanya menggunakan balok karet itu bisa disamakan dengan bentuk sepatu ya? Bisa. Oh tidak, kalau saya itu kalau misalnya menguji efektivitas dari pola aksi pada suatu sepeda, mungkin itu menggunakan balok karet. Baik, mungkin saya akan membantu rekan saya. Yang kami maksud dengan menggunakan balok sebagai pengganti adalah sole-nya sendiri, bukan dari sepatunya. Dan mengapa kami pilih sebagai balok adalah sebagai tambahan massa agar kami dapat melihat pergesekan di mana ia menurun lebih gampang dari balok tersebut untuk terlihat pergesekan sendiri. Mohon maaf, waktu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, sekarang tiba saatnya bagi para orang tua untuk memberi tanggapan kepada anak-anak mereka yang baru saja menyajikan RP dari Saya Felix, orang tua dari Rio. Kalau memang tadi studinya mengenai pola dan bisa disebutkan performance herringbone lebih baik dalam kondisi lapangan tertentu. Kalau gitu mungkin pertanyaannya master yang asli, yang palsu juga sama aja dong ya performanya ya. Tapi sepatu palsu artinya sama dong, bisa disebutkan seperti itu. Baik, kalau dari diskusi kami yang itu merupakan sesuatu yang di luar penelitian kami, karena yang kami lakukan penelitian terhadap pola traksi, dan sedangkan yang ditanyakan adalah harga yang mungkin merujuk kepada bahan yang untuk membuat dari sepatu tersebut. Oleh karena itu kami juga tidak ada jawaban yang pasti. Saya dari orang tua Jordan. Kalau saya lihat anak-anak ini apa ya, tidak di luar ekspektasi saya sih sebenarnya Bu ya. Saya pikir ya anak SMA bikin tesis lah istilahnya kecil-kecilan gitu kan. Tapi saya juga pas dengar judulnya dek gitu ya, masa iya sih tentang hobi basket bertiga ini itu pakai acara ini. Tapi ternyata it works ya, dan ya I'm proud of them lah. Thank you. masih tersisa waktu sekitar 2 menit. Apakah orang tua lain menjadi memberi tanggapan? Saya ibu dari orang tua Rio. Saya menyukai research paper ini karena saya pun Rio pernah bilang, maksudnya research papernya mesti tentang apa? Saya bilang ya tentang hobi kalian gitu. Dan mereka melakukan dari awal sampai akhir, dan itu memang apply dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya percaya mungkin di Indonesia mereka bisa bikin sepatu basket
Jadi ya, Di luar masih ada apa lain? saya orang tua dari Walton, saya merasa mereka benar-benar bersungguh-sungguh mengerjakan proyek ini dan benar-benar hasilnya kelihatan mantap. Baik, masih ada lagi mungkin masyarakat.